Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada pada ujian tengah semester pada mata kuliah dasar konversi energi. Baik, langsung saja kita mulai pada pertanyaan yang pertama, yaitu adalah mengapa energi terbarukan dianggap lebih ramah lingkungan? Lalu berikan 3 argumen ilmiah yang mendukung pernyataan tersebut. Baik, di sini sudah saya tuliskan jawaban saya. Akan saya bacakan. Energi terbarukan seperti energi surya, angin, air, dan panas bumi dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil karena proses pengadaan dan penggunaannya. Proses pengadaan dan penggunaannya memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih rendah, terutama dalam hal emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Berikut adalah 3 argumen ilmiah yang mendukung pernyataan tersebut. Yang pertama, emisi gas rumah kaca yang sangat rendah atau nol. Argumennya, sumber energi terbarukan seperti panel surya atau turbin angin tidak membakar bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Oleh karena itu, mereka tidak melepaskan karbon dioksida atau gas rumah kaca lainnya selama proses yang merupakan penyebab utama perubahan iklim. Energi fosil melepaskan CO2 yang tersimpan di bawah tanah, menambah konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Lalu argumen yang kedua, yaitu mengenai pengurangan polusi udara. Argumen saya, tidak adanya proses pembakaran berarti energi terbarukan tidak menghasilkan polutan udara berbahaya seperti sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan partikel halus partikulater meter PM. Polutan ini menyebabkan penyakit pernapasan, hujan asam, dan kabut asap. Lalu yang ketiga, yaitu sumber daya yang berkelanjutan dan terbarukan. Sumber energi terbarukan berasal dari proses alam yang berkelanjutan, misalnya sinar matahari, angin, aliran air, dan tidak akan habis dalam skala waktu manusia. Hal ini mengurangi kebutuhan untuk menambang, mengubur, dan mengangkut bahan bakar fosil yang prosesnya sendiri merusak ekosistem, misalnya tumpahnya minyak, kerusakan lahan akibat pertambangan batubara. Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan 2 tantangan utama dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Baik, 2 tantangan utama dalam pengembangan energi terbarukan Indonesia meliputi tantangan utama, yaitu yang pertama, intermitensi dan stabilitas pasokan. Baik, untuk penjelasan saya, sumber energi seperti surya dan angin bersifat intermittent, tidak terus-menerus. Panel surya hanya menghasilkan listrik saat ada sinar matahari, dan turbin angin hanya berfungsi juga saat angin berhembus. Hal ini menyulitkan sistem jaringan listrik untuk mempertahankan pasokan listrik yang dituntut harus stabil dan konsisten. Indonesia memerlukan teknologi penyimpanan energi seperti baterai berskala besar dan jaringan listrik yang cerdas atau smart grid untuk mengatasi fluktuasi ini. Jadi juga seperti pengadaan baterai secara berskala besar ini juga merupakan banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan karena kelemahan dari baterai tersebut jika digunakan secara dengan waktu yang lama, maka baterai tersebut akan mengalami penurunan pada penyimpanan daya atau saat mengeluarkan daya dari baterai tersebut. Lalu tantangan yang kedua yaitu infrastruktur, biaya awal, dan kebijakan. Jadi pengembangan IBT sering membutuhkan biaya investasi awal yang tinggi untuk membangun pembangkit dan infrastruktur pendukung, meskipun biaya operasionalnya rendah. Di Indonesia, tantangan infrastruktur diperburuk oleh geografis kepulauan yang memerlukan biaya transmisi dan distribusi yang mahal. Selain itu, regulasi dan perizinan yang kompleks atau kurang konsisten juga dapat menghambat investor untuk memulai proyek energi terbarukan. Jadi masih banyak PR di Indonesia ini untuk
dalam segi infrastruktur ataupun dari sisi kebijakan yang harusnya cepat-cepat dikejar oleh pemerintah dalam mengeluarkan perizinan terbaru dan juga regulasi yang harusnya dapat membuat investor semakin tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu jelaskan prinsip kerja utama pembangkit listrik tenaga air PLTA mulai dari proses awal hingga menghasilkan energi listrik. Baik, untuk penjelasan pembangkit listrik tenaga air, yang pertama itu proses awal, pengumpulan dan penyimpanan air atau sumber energi potensial. Jadi air dari sungai atau sumber alami lainnya ditampung di balik bendungan atau waduk. Lalu ketinggian air ini menyimpan sejumlah besar energi potensial yang nantinya akan dibantu oleh gaya gravitasi. Semakin tinggi perbedaan ketinggian antar permukaan air dan turbin, semakin besar juga energi potensial yang akan dihasilkan oleh dorongan air tersebut untuk menggerakkan turbin. Lalu yang kedua, konversi energi potensial menjadi energi kinetik. Jadi saat pintu air terbuka, jadi memungkinkan air mengalir melalui saluran besar yang disebut penstock atau pipa pesat. Karena gaya gravitasi air mengalir dengan kecepatan tinggi, selama mengalir di penstock, energi potensial air dikonversi menjadi energi kinetik. Lalu yang ketiga, menggerakkan turbin. Lalu air berkecepatan tinggi dan menggerakkan bertekanan besar, kemudian menghantam bila-bila turbin. Gaya dorong air memutar turbin. Contoh turbinnya itu turbin Prancis atau Pelton. Lalu pembangkit listrik, turbin dihubungkan pada poros yang sama dengan generator. Saat turbin berputar, ia memutar poros generator. Lalu generator yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik mengubah energi kinetik putaran tadi menjadi energi listrik. Yang kelima, yang terakhir yaitu distribusi listrik dan pengembalian air. Listrik yang dihasilkan kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator. Lalu setelah tegangan dinaikkan, maka akan disalurkan energi listrik tersebut melalui saluran transmisi, biasanya sutet, dari jaringan kabel ke gardu-gardu atau kabel ke pengguna. Sementara itu air yang telah digunakan untuk memutar turbin tadi dikembalikan ke sungai atau ke saluran air hilir atau saluran pembuangan. Baik, untuk yang keempat yaitu adalah hitung dan tuliskan perencanaan biaya dan yang diperlukan untuk membangun sistem PLTS di rumah. Tuliskan kebutuhan yang harus direncanakan meliputi 1. Komponen utama sistem, 2. Kebutuhan daya rumah, perkiraan kapasitas panel, baterai dan inverter, estimasi anggaran keseluruhan. Jadi yang pertama komponen utama sistem PLTS itu yaitu adalah panel surya, baterai dan juga charger controller. Penggunaan daya peralatan di rumah, sini ada lampu, televisi, kulkas, mesin cuci, pompa air, lain-lain. Lalu totalnya itu 1130 dikalikan durasinya, jadi kita dapatkan 9080. Lalu kita kalikan dengan rumus 1,3, jadi totalnya menjadi 11.804 watt. Lalu kita hitung kebutuhan panel surya, rumusnya itu adalah total kebutuhan tadi, kebutuhan daya yaitu 11.804 dibagi 5. Jadi 5 itu adalah rumus ketetapan dari rata-rata energi sinar matahari yang dapat diserap di Indonesia itu sekitar 5 jam. Jadi 11.804 dibagi 5 kita dapatkan 2.360,8 WP. Lalu untuk panel surya yang kita gunakan itu adalah sebesar 100 WP. Lalu untuk
mencari jumlah panel surya. Rumusnya itu hasil dari pembagian daya tadi kita temukan 2360,8 dibagi dayanya panel surya, lalu hasilnya 23,608 kita bulatkan menjadi 24 piece panel surya. Lalu kita hitung kebutuhan baterai, kita gunakan total daya penggunaan rumah tangga tadi, yaitu 9080 kali 3 dibagi 0,85 kali 0,6 kali 12. Lalu ditemukan untuk hitungan akhirnya itu 4450,9 Ah. Lalu untuk baterai yang kita gunakan yaitu spesifikasinya 12 volt 100 Ah, maka perkaliannya itu adalah 4550,98 dibagi 100 Ah sama dengan 44,5 dibulatkan lagi menjadi 45 baterai. Lalu untuk menghitung kebutuhan solar charge controller, jadi ini adalah controller untuk mencas baterai dari panel surya. Jadi rumusnya itu adalah kebutuhan panel surya dikali ISC atau short circuit current. Jadi untuk panel surya yang tadi kita sudah hitung, yaitu kebutuhannya ada 24 piece. Lalu untuk ISC-nya itu ada 10 ya. Ini sepertinya salah. Saya ganti dulu 10, 24 kali 10 240 ampere. Jadi kebutuhannya untuk charge controllernya itu ada 240 ampere. Lalu untuk estimasi anggarannya, yang pertama itu panel surya, kira-kira harganya untuk yang 100 WP itu satu lembarnya 1 juta, kita kalikan 24. Tadi kita sudah hitung kebutuhannya 24, harganya jadi 24 juta. Lalu baterainya itu kira-kira 1.500.000 dikali 45 baterai jadi 67.500. Charge controllernya 500.000 kira-kira, butuhnya hanya 1. Jadi totalnya itu adalah estimasi anggaran yang kita perlukan untuk membuat sistem PLTS di rumah itu adalah sebesar 92 juta rupiah. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video pembahasan soal UTS pada mata kuliah dasar konversi energi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.